Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Hukum Islam di bawah bimbingan Ibu Eva Iriani, SPDI, MPDI, dan beranggotakan yang pertama Limia Artika, kedua Tri Adisti, ketiga M. Zaki, keempat Tri Marshalia Hijrani, kelima Mahram Rida Asyadiki, keenam Ahmad Rafif Wildan, dan yang terakhir M. Fidel Nugraha. Di sini materi yang akan dibahas yang pertama yaitu pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Yang kedua, pembahasan meliputi hukum Islam, pembagian hukum Islam, tujuan dan fungsi hukum Islam, prinsip-prinsip hukum Islam, serta karakteristik hukum Islam itu sendiri. Yang ketiga, penutup meliputi saran dan kesimpulan, dan kami menyediakan kolom kritik di bagian terakhir untuk diisi teman-teman atau ibu yang ingin mengkritik hasil kerja kelompok kami. Masuk ke bab 1 pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Agama Islam adalah agama yang mengajarkan tentang perilaku manusia kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang latar belakang timbulnya Islam, maka kita sebenarnya berbicara tentang latar belakang kenapa Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW untuk umat manusia. Yang kedua, rumusan masalah terdiri dari 5 poin, yaitu apa itu hukum Islam, kedua, apa saja pembagian hukum Islam, yang ketiga, apa tujuan dan fungsi hukum Islam, yang keempat, bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam, yang kelima, bagaimana karakteristik hukum Islam. Dengan tujuan, yaitu apa saja sih hukum Islam itu sendiri, yang kedua, mengetahui apa saja pembagian hukum Islam, yang ketiga, mengetahui apa tujuan dan fungsi hukum Islam, yang keempat, mengetahui prinsip-prinsip hukum Islam, dan mengetahui karakteristik hukum Islam. Manfaat penelitian, yang pertama, pembaca dapat memahami hukum-hukum Islam. Yang kedua, pembaca dapat mengerti tujuan dan fungsi hukum Islam itu sendiri. Yang ketiga, pembaca dapat memahami prinsip-prinsip hukum Islam. Yang keempat, pembaca dapat mengetahui karakteristik hukum Islam itu sendiri. Baiklah, untuk penjelasan di bagian pembahasan akan dilanjutkan oleh Saudara M. Fidel Nugraha. Kepada Saudara M. Fidel Nugraha kami persilahkan. Masuk ke bab 2, yaitu pembahasan. Yang pertama adalah pengertian hukum Islam. Ajaran Islam merupakan ajaran yang senantiasa berpedoman kepada wahyu Allah SWT yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yakni kitab suci Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua adalah pembagian hukum Islam. Ulama usul fikih membagi hukum Islam menjadi 2 bagian, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum taklifi adalah tuntutan Allah SWT yang berkaitan dengan perintah untuk melakukan suatu perbuatan atau meninggalkannya. Sedangkan hukum wad'i adalah perintah Allah SWT yang mengandung pengertian bahwa terjadinya sesuatu merupakan sebab, syarat atau penghalang bagi adanya sesuatu. Yang ketiga adalah tujuan dan fungsi hukum Islam. Tujuan umum pembuatan syariat hukum Islam adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam kehidupan ini, baik dengan mendapatkan manfaat bagi mereka atau dengan menolak bahaya itu dari diri mereka. Yang keempat adalah prinsip-prinsip hukum Islam. Prinsip hukum Islam terbagi dari beberapa macam, yaitu yang pertama, prinsip tauhid, yang kedua, prinsip keadilan, yang ketiga, prinsip kemerdekaan, yang keempat, prinsip persamaan, yang kelima, prinsip al-ta'awun, dan yang terakhir, prinsip toleransi. Dan yang terakhir adalah karakteristik hukum Islam. Manusia mempunyai pegangan dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini, dan terikat dengan aturan yang kemudian dijadikan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupannya, sehingga manusia tidak bisa seenaknya dan bersikap dengan kemauannya sendiri, tanpa adanya aturan yang mengikat. Aturan yang dijadikan pedoman itu adalah hukum Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Terima kasih atas penjelasannya. Saya akan melanjutkan kembali isi dari makalah ini. Masuk ke bab 3 penutup dengan kesimpulan. Berdasarkan uraian tentang hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam tersebut juga syariat atau hukum
hukum Allah Subhanahu wa taala, yaitu hukum atau undang-undang yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana terkandung dalam kitab suci Al-Qur'an dan hadis. Dengan adanya hukum Islam ini bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam kehidupan ini, baik dengan mendapat manfaat bagi mereka atau dengan menolak bahaya dari diri mereka. Dengan masuk ke poin kedua, yaitu saran. Dengan adanya hukum Islam diharapkan manusia mempunyai pegangan dalam menjalani kehidupan di muka bumi terkait dengan aturan-aturan yang membentuk suatu interaksi sosial kemanusiaan yang baik. Tentu harus memiliki aspek modal atau akhlak yang kuat di dalam setiap insan manusia. Kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari teman-teman semua demi kesuksesan makalah di kemudian hari. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.